Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, anak-anak-Mu datang kepadamu untuk menyembah dan memuji Engkau. Karena hanya Engkaulah yang patut dipuji dan hanya Engkaulah yang patut disembah, supaya kami boleh bertumbuh dalam segala hal, makin serupa dengan Engkau yang nyata dalam diri Kristus Yesus, Tuhan yang kami ikuti. Maka Tuhan berfirman-Lah, karena melalui cara ini Engkau memilih untuk berkata-kata kepada kami. Melalui cara seperti ini Engkau menegur, Engkau menguatkan, Engkau mengarahkan, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Maka berfirmanlah Tuhan dengan segala kuasa-Mu, supaya anak-anak-Mu mendengar, dikuatkan, dipulihkan, menjadi manusia serta umat-Mu yang bersyukur di tengah-tengah dunia dalam situasi apapun. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar, firman yang kami renungkan, firman yang akan kami laksanakan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 2 ayat akan saya pilih untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa hidup dengan penuh syukur dalam situasi apapun. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya bacakan bagian ini. Ephesians chapter 1 verses 3 and 4. Efesus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. 2 ayat tetapi berisi pesan yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita sebagai umat Allah di dunia ini. Saya bacakan bagian ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan percaya memakai firman itu dalam hidupnya. Amin. Saudara sekalian, anak-anakku yang kukasihi, saya pernah bertugas sebagai pendeta tamu di sebuah kota kecil di Michigan, yaitu di gereja sebuah kota kecil namanya Paw Paw di Michigan. Tidak ada dalam peta kalau saudara cari, karena di situ sangat kecil dan toko satu-satunya yang ada adalah Kmart yang tidak terlalu besar. Nah, waktu itu saya berjanji dengan seorang elders di situ yang usianya 70 tahun lebih, untuk janji nanti makan malam bersama dan kumpul di gereja jam 6. Pada saat kami sudah tiba jam 6, si Bob ini, begitu namanya, yang tinggal di seberang danau, karena gereja itu berada di pinggir danau kecil dan orang ini berada di seberang danau sana, belum datang. Biasanya dia pasti datang, tidak pernah terlambat. Lalu saya telepon melalui telepon gereja, Bob, kamu di mana? Oh, wait a minute, tunggu sebentar, kamu baru apa saat ini? Oh, baru menikmati matahari terbenam. Wait a minute, saya pasti akan datang. Setelah kurang lebih ya 6:10, dia benar-benar datang. Mukanya cerah bukan main. Amazing, oh great, very very beautiful, amazing. Saya sebagai orang Indonesia waktu itu kagum, apa yang disebut amazing, dan mukanya berseri-seri seperti itu. Matahari yang baru terbenam, indahnya bukan main. Saya heran, matahari terbenam di Indonesia juga ada, kenapa saya tidak pernah menikmati seperti ini?
Orang ini, si Bob, menikmati hari-harinya dengan penuh syukur karena dia berkata, it's a great gift of God. Ini adalah pemberian karunia Allah yang luar biasa melalui alam yang dia nikmati hari itu. Saudara sekalian, dunia ini akan begitu indahnya. Dunia ini penuh dengan keindahan. The world will full with beauty when your heart is filled with love. Kalau hati kita penuh dengan cinta, maka dunia di sekeliling kita itu sangat indah. Pasti anak-anak muda yang sedang jatuh cinta tahu artinya ini. Ya, kalau kita sedang jatuh cinta, pasti jalan di kuburan pun indah, karena tidak ada yang tidak indah di dunia ini. Maka kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, sebenarnya dunia ini penuh dengan keindahan. Sayang, kita kerap kali tidak melihat keindahan itu, karena hati kita diisi dengan kekecewaan, diisi dengan kemarahan, diisi dengan kegagalan, diisi dengan penderitaan. Meskipun itu tidak sebanding dengan berkat-berkat dan anugerah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Contohnya ya, kalau di sini ya, misalnya di kertas putih ini seperti hidup kita, lalu di sini ada satu titik masalah seperti ini, maka perhatian kita hanya tertuju pada titik ini. Kita lupa masih banyak hal yang putih, tetapi kerap kali yang satu ini menjadi semacam segala-galanya yang merusak hidup kita. Maka dari itu kita perlu melihat bahwa hidup kita itu penuh dengan berkat dan karunia Allah. Dan hari ini kita akan merenungkan melalui ayat ini. Jangan terfokus kepada satu hal ini. Dan ini merupakan semacam, katakanlah, memang kita tidak sempurna, tetapi bagian hidup kita masih banyak berkat Tuhan. This world is full with beauty when your heart is filled with love. Kalau hati kita penuh dengan cinta Allah, karena kita mensyukuri, kita melihat segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita luar biasa, maka hidup ini sebenarnya amat indah untuk kita jalani. Maka saudara sekalian, anak-anakku, Rasul Paulus ketika menulis ayat-ayat ini, dia berada di penjara di Roma. Kita tahu ya, orang yang zaman itu di penjara jangan memimpikan dia bisa keluar dengan selamat. Penjara adalah salah satu cara atau salah satu jalan untuk mati berdasarkan hukum Roma zaman itu. Tetapi meskipun demikian, saudara perhatikan nanti baca di Roma, dia penuh dengan puji-pujian. Seperti halnya dalam kitab Filipi, ketika dia juga masih ada dalam penjara, penuh dengan puji-pujian dalam pasal pertama. Karena dia tahu meskipun aku dalam penjara, berkat-berkat Tuhan melimpah. Sehingga dalam penjara pun dia bisa mengucapkan puji-pujian seperti ini dalam pasal 1, supaya hidup kita sepenuhnya bisa menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Saudara perhatikan nanti kalau saudara di rumah pasal 1 kitab Efesus ini. Saudara, maka dari itu bagaimana kita bisa hidup sebagai puji-pujian, hidup dengan bersyukur. Hati yang gembira adalah obat, kata firman Tuhan. Tetapi hati yang bersyukur adalah bagaikan minyak narwastu yang bisa dijadikan persembahan di kaki Yesus, dan yang akan memberikan seluruh ruangan bau harum ucapan syukur dimanapun kita berada. Maka dari itu kita penting memiliki hati bersyukur seperti Rasul Paulus dan seperti ayat yang kita ajarkan ini. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang patut kita perhatikan di sini. Ayat-ayat yang sangat penting ini patut kita dengarkan. Yang pertama, Allah telah memilih kita. Pasal 1 ayat 4 surat Efesus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus. Saudara sekalian, anak-anakku,
Yesus mengatakan ini dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih engkau. Saudara sekalian, kita dipilih Allah. Kita sengaja dipilih Allah dengan begitu rupa, dan ini menjadi suatu self image yang sangat menentukan buat kita. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kalau kita memilih Allah, kalau manusia memilih Allah, wajar. Karena dengan memilih Allah, kita akan ikut dalam kemuliaan, kita akan ikut dalam kehormatan, kita akan ikut mendapatkan banyak berkat dari Dia. Tetapi kalau Allah memilih kita, siapakah kita ini yang patut dipilih? Dalam Mazmur 103 ayat 14 dikatakan kita hanya debu dan abu, yang pada gilirannya kita akan kembali kepada debu. Tanpa Kristus kita akan kembali kepada debu. Maka dari itu, kalau Allah memilih kita, ini suatu kehormatan kita yang debu dan akan kembali kepada debu tanah. Kita dipilih menjadi anak-anaknya di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Ini suatu kehidupan yang luar biasa, saudara sekalian. Maka apa artinya buat kita bahwa kita dipilih oleh Allah? Kita bisa berkata bahwa kita adalah orang-orang yang penting. Saudara dan saya adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang unik, orang-orang yang berharga. Begitu berharganya sampai dipilih Allah. Dan untuk memilih ini, Kristus Yesus perlu mati di kayu salib, saudara. Begitu berharganya tiap pribadi, saudara dan saya. Self image ini harus kita miliki. Seperti saya pernah menyaksikan sebuah tulisan di kaos oblong T-shirt yang mengatakan, yes, I am not a perfect. Saya tidak perfect memang, but I am not perfect, but I am a limited edition. Saudara sekalian, saya memang tidak sempurna, tetapi saya unik. Hanya ada satu yang ada di dunia seperti saya, dan ini dipilih oleh Allah. Saudara, tidak ada dua orang, bahkan dua orang kembar pun yang serupa persis, tidak ada. Maka terimalah keunikan saudara, terima keistimewaan saudara. Saudara adalah istimewa, unik, istimewa, penting, dan berharga di mata Tuhan. Dan untuk itu, karena itulah kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Maka untuk seperti ini kita perlu self image yang positif. Saya adalah berharga, saya penting, saya unik, saya tidak ada duanya di dunia ini. Dan ini menjadi kekuatan mental kita yang sangat penting. Bicara soal Jepang, kenapa orang Jepang itu biasanya, saya hobinya traveling, sehingga saya tahu banyak negara, dan salah satu negara yang saya sukai adalah Jepang. Kenapa? Orang Jepang itu suka menolong, bukan karena kita layak ditolong, tetapi karena dia malu kalau tidak bisa menolong. Saya berkali-kali punya pengalaman seperti ini. Salah satunya pada satu senja, hampir jam 6:30, saya naik kereta mau berhenti di Kyoto Temple, Kyoto Palace, Istana Kyoto. Saya sudah tahu berdasarkan peta, nanti sebentar lagi saya akan stop di stop berikutnya, dan saya akan keluar belok kiri, saya akan melihat sebuah istana itu pada malam hari karena itu sudah gelap. Tapi untuk memastikan, saya tanya kepada seorang yang ada di sebelah saya, benar tidak saya nanti akan turun di situ untuk ke istana Kyoto? Benar-benar kamu nanti di situ. Oke, thank you. Nah, setelah itu saya turun bersama istri saya. Dia ikut turun. Loh, kamu kok ikut turun? Ya. Oh, kamu di sini. Oh, enggak, rumah saya masih jauh di sana. Loh, kenapa kamu turun? Ya, karena saya ingin memastikan bahwa kamu tidak tersesat. Dia mengikuti saya sampai melihat benar istananya Kyoto di situ. Dan orang itu, setelah itu bagaimana? Nanti gampang, saya nanti kembali lagi kereta berikutnya, saya akan pulang ke rumah saya. Ketika saya keluar dari istana Kyoto sudah jam 7 lebih.
Saya mengambil foto di situ malam hari. Kemudian saya tahu bahwa stop bus yang ada di sana itu hanya ada 2 jurusan, ke sana dan ke sana. Saya tahu hotel saya ada di sana, tapi supaya tidak tersesat, saya tanya sekali lagi. Ada seorang anak muda yang sedang mau starter sepeda motor. Saya tanya, benar tidak di situ ada stop bus dan hotel saya ini itu berada di sana, benar? Sehingga saya menuju ke sana. Betul. Benar, kamu pergi ke sana, kamu akan lihat stop bus. Kemudian anak muda ini sudah, thank you, kamu bisa pergi. Ternyata dia tidak pergi, dia nuntun sepeda motornya yang besar itu, jalan kaki bersama dengan saya kurang lebih 1 kilometer di situ. Baru setelah yakin bahwa saya ada di situ dan tidak tersesat, dia baru meninggalkan saya. Kenapa orang Jepang seperti itu? Ketika di Hiroshima saya tanya pada pemilik hotel, kenapa orang Jepang seperti itu? Ya, kami yakin bahwa kita itu orang Jepang yang harusnya bisa lebih baik dari orang lain. Kalau orang lain atau bangsa lain bisa membuat sesuatu, kami harus bisa membuat sesuatu yang lebih baik, bukan hanya sama. Kenapa? Karena itulah jiwa kami. Kalau kami melakukan kesalahan, lebih baik kami mati. Ini pasti secara iman Kristen kita tidak setujui harakiri seperti ini. Tapi mereka punya rasa malu. Mereka ingin menolong orang lain bukan karena saya layak ditolong, tetapi karena dia, kalau saya tidak menolong kamu, saya malu. Kalau saya gagal menolong kamu, saya malu. Saya harusnya bisa menolong kamu. Ini self image yang luar biasa. Mereka bukan orang Kristen, tetapi self image seperti ini sangat penting buat kita. Kerap kali kita dipengaruhi self image kita oleh sekeliling kita, di abuse misalnya, direndahkan, katakanlah dikelabui, di mana-mana, sehingga seolah-olah self image kita itu tidak berharga. Saya orang yang tidak berharga, keliru. Kembali ke firman Tuhan, setiap orang yang dipilih berharga, penting, unik, dan istimewa. 4 predikat ini pegang, maka kita akan mempunyai self image bukan hanya seperti orang Jepang, tapi sebagai anak-anak Allah yang dipilih di dalam Kristus Yesus. Ini dasar self image kita. Jangan pernah rusak oleh apapun yang dunia ini katakan kepada kita. Maka kalau kita tidak dipilih ke dalam satu tim oleh kapten sekolah kita, tidak dipilih untuk ini dan itu, tidak dipilih oleh teman-teman kita, jangan khawatir. Kita sudah dipilih dan tetap dipilih oleh Allah sebagai anak-anak Tuhan yang sangat berharga. Nah, ini yang artinya bahwa kita dipilih. Arti selanjutnya bahwa kita dipilih, kalau Tuhan memilih kita, termasuk yang dipilih ada seluruh yang berkaitan dengan hidup kita. Contohnya, kalau kita mengirimkan anak kita sekolah di tempat ini, di sekolah ini, pasti orang akab kita, orang tuanya, sudah memperhitungkan yang kita pilih bukan hanya sekolah, bukan hanya gedungnya, tetapi murid-muridnya, guru-gurunya, mata pelajarannya, sistemnya, dan semuanya. Itu yang termasuk orang tua pilih. Maka kalau Tuhan memilih saudara dan saya, yang dipilih bukan hanya diri kita, tapi seluruh orang-orang di sekeliling kita, pekerjaan kita, di mana kita berada, negara kita, gereja kita, pilihan termasuk yang dipilih oleh Allah. Terimalah itu dengan syukur dan terimalah itu dengan percaya. Ini akan mengubah hidup kita. Maka dari itu, siapakah istri kita? Istri kita adalah pilihan Tuhan. Suami kita adalah pilihan Tuhan. Teman-teman kita adalah pilihan Tuhan. Tetangga-tetangga kita adalah pilihan Tuhan. Teman kerja kita, termasuk mereka yang barangkali sulit dan sering membuli kita, pilihan Tuhan.
kita ditempatkan dalam situasi sulit, kerap kali kita diberi sparring partner supaya kesabaran kita, kebaikan kita dalam Kristus bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kesabaran kalau tidak pernah ketemu dengan orang yang membuat kita tidak sabar? Ya, kalau kita itu main badminton dan kita ingin masuk olimpiade dan kita tidak ingin disemet, ya tidak ingin disemet tapi enak-enakan saja, jangan mimpi kita itu bisa masuk tim olimpiade. Kita harus berani disemet dan bisa mengembalikan dengan baik. Maka kesabaran kita, kebaikan kita hanya bisa bertumbuh kalau kita punya sparring partner, sehingga teman-teman kita, termasuk teman kerja kita, barangkali yang sering menyakitkan hati kita adalah pemberian Tuhan. Tidak ada satupun yang bukan pilihan Tuhan. Terimalah ini dengan penuh syukur, terimalah dengan iman, hidup kita akan berubah. Saudara, musuh-musuh kita, mertua kita, pilihan Tuhan. Tetangga kita, pilihan Tuhan. Musuh kita, pilihan kita. Seberapa itu tergantung daripadamu. Berdamailah dengan setiap orang, kasihilah musuhmu, dan berdoalah orang yang menganiaya kamu. Maka musuh kita bukan pilihan Tuhan, musuh kita adalah pilihan kita. Seberapa itu tergantung daripada kamu. Berdamailah dengan setiap orang dan berdoalah orang yang membenci kamu, kasihilah musuhmu. Maka dari itu jangan pernah kita membuat musuh. Adapun orang memusuhi kita, silahkan, tetapi saya tidak mau membuat musuh dan saya tidak pernah memandang engkau musuhku. Saudara, Tuhan hanya memberikan yang terbaik. Yakobus 1 ayat 17, semua karunia yang baik dan sempurna datangnya dari atas Allah Bapa yang tidak pernah berubah. Maka syukuri, Tuhan memilih kita, plus segala sesuatu di sekeliling kita adalah pemberian Tuhan, pilihan Tuhan. Jemaat ini adalah pilihan Tuhan buat saudara. Be at home, milikilah rasa memiliki, rasa punya rumah, rasa satu keluarga, dan ini akan memberikan suatu dampak yang besar dalam kehidupan kita bersama dan kehidupan kita ke depan. Nah, Allah Bapa memilih kita, meskipun kita debu dan abu, penuh dengan kekurangan, tapi toh Allah memilih kita. Artinya Allah Maha Pengampun. Allah Bapa dalam Kristus mengampuni kita. Apapun yang kita perbuat, kita tetap dipilih dalam Kristus. Max Lucado, salah seorang tokoh gereja dari Brazil, pernah cerita tentang seorang wanita namanya Maria. Dia punya anak perempuan yang sudah sekitar 17-18 tahun, namanya Christina, dan pendidikannya hanya sekolah dasar, tetapi dia ingin mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar di Brasilia. Kita tahu kota besar di Brasilia itu tidak seperti yang kita bayangkan di Melbourne atau Sydney, penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Maka ketika dia meninggalkan rumahnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, si Maria tahu bahwa anak saya ini akan menghadapi situasi hidup yang sulit. Maka dia berusaha untuk mencari supaya dia bisa membawa kembali pulang Christina ini. Tapi bagaimana caranya, di mana dia tidak tahu. Akhirnya dia membuat foto dirinya, ukuran postcard seperti itu, dan di belakangnya ditulisi dengan tulisan tangan dia. Dan foto ini diperbanyak, ditempelkan di tempat-tempat kumuh, di lokasi di hotel, di bar, di toilet-toilet umum, dan di mana-mana yang bisa ditempeli tanpa diganggu orang lain. Dan benar, pada satu hari, pada saat Christina ini berada dalam situasi yang sangat-sangat sulit dan di-abuse oleh orang-orang lain, lelaki-lelaki lain, menemukan di sebuah hotel murahan di pojok kota Brasilia. Lalu dia di kota Rio de Janeiro pada waktu itu. Lalu dia menemukan
foto ibu ini kan foto ibu saya. Lalu dia ambil dan di belakangnya itu ternyata ada tulisan ibunya. Dia mengatakan seperti ini, Christina, whatever you have done, whatever you have been, it doesn't matter. Please come home. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang sudah kamu lakukan tidak menjadi masalah. Yang penting kamu datang kembali kepada kami. Pulanglah. Dan dengan bekal ini si Christina tidak malu untuk kembali ke rumahnya. Dan inilah yang dilakukan sebenarnya oleh Allah Bapa kita. Bahwa apapun yang telah terjadi, apapun yang telah kita perbuat, kesalahan kita di masa lampau, jangan kamu masalahkan. Stop di sini, kembalilah kepadaku, jadilah anakku dan ikutlah apa yang aku inginkan. Dan itu untuk kehidupan kita. Allah mengampuni kita, Allah memaafkan kita. Sejauh timur dari barat, Dia membuang segala dosa kita. Dan sikap ini seharusnya kita terapkan dalam hidup kita dan kita terapkan pada hidup orang lain. Maka dari itu jangan percaya kepada peribahasa Indonesia yang sejak kecil kita diajarkan, ya, bahwa nila setitik merusakkan susu sebelanga. Karena sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Ini bukan pepatah Injili, ini bukan pepatah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Allah senantiasa memberikan second chance, third chance, fourth chance. Selama kita masih datang kepada Tuhan, maka kita diberi kesempatan yang kedua. Sejauh timur dari barat, aku membuang titik ini dalam hidupmu. Barangkali bukan hanya satu, tetapi Tuhan mengampuni kita. Dalam Kristus Yesus, Dia memilih meskipun apapun yang pernah terjadi. Maka pepatah seperti itu kejam. Karena dia gagal sekali, saya sudah tidak percaya sama dia. Karena saya sudah gagal sekali, maka saya tidak berharga. Keliru. Itu keliru. Berdasarkan Injil, apapun yang terjadi, aku memberikan maaf kepadamu, ampun. Datanglah, aku memberikan pembaharuan dalam hidupmu. Maka kita perlu kritis terhadap apa-apa yang diajarkan oleh tradisi kita di masa lampau. Ukur itu dengan Injil yang kita dapatkan dalam Kristus Yesus. Maka kegagalan kita, kesalahan kita jangan menjadi beban lagi. Tinggalkan itu masa lampau kita. Mari kita memulai dengan lembaran yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan, yang melemparkan sejauh timur dari barat kesalahan dan dosa kita itu. Sudah tidak ada lagi di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 3 sekarang. Allah dalam Kristus telah mengaruniakan berkat rohani di dalam sorga. Ayat yang ketiga, Allah di dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Apa itu yang disebut berkat di dalam sorga? Kira-kira itu apa? Allah telah mengaruniakan kepada kita segala atau setiap, every dalam bahasa Inggrisnya, every a gift from heaven. Apa artinya spiritual gift itu? Artinya berkat rohani dari sorga. Artinya berkat yang tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Itu sepenuhnya hanya daripada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Kekayaan, kepandaian, popularitas, kuasa politik, kerap kali bahkan keadilan di dunia ini, asal punya duit kita bisa dapatkan. Tetapi itu bukan karunia dari Tuhan, bukan spiritual, bukan daripada pemberian dari sorga dari Allah.
Pemberian dari Allah adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan, kemampuan, pengetahuan, teknologi kita di dunia ini. Apa itu? Yaitu segala watak dan kehidupan yang kita dapatkan dalam Kristus. Kasih yang tanpa batas, tanpa pamrih, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, tahan nafsu, ya, kesabaran dan kebaikan serta lemah lembut, semua yang disebut yang ada dalam Kristus Yesus itu tidak bisa kita dapatkan. Itu hanya dikaruniakan, hanya diberikan kepada kita. Maka dari itu kita adalah orang-orang kaya yang melampaui orang-orang dunia yang tidak percaya. Mereka tidak punya, mereka punya cinta, tapi cinta yang sangat terbatas, cinta yang kerap kali diwarnai oleh nafsu. Dan itu bukan cinta yang Tuhan inginkan, cinta yang tanpa batas, love that katakan unconditional daripada Allah. Kesabaran, kesetiaan, kita adalah orang-orang kaya. Kita adalah sudah diberi setiap pemberian sorgawi sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Jadi saudara dan saya orang-orang yang kaya harta sorgawi, benar? Nah, sekarang tinggallah dua kemungkinan, kita mau apakan harta ini. Saya pernah jadi pendeta di Semarang, dan salah satu anggota saya seorang wanita, hidupnya disupport oleh gereja sepenuhnya, yang kita sebut anggota diakonia. Gereja mensupport tempat tinggalnya, ya sangat sederhana karena waktu itu gereja memang tidak mampu untuk memberikan tempat yang lebih istimewa. Disewakan untuk satu kamar atau satu ruangan untuk dia, disupport setiap bulan hanya kita bisa memberikan Rp10.000 waktu itu, dan ya kadang-kadang mendapatkan kain ataupun pakaian kalau gereja bisa. Yang di spot semacam ini gereja kami waktu itu di Semarang kurang lebih 100 orang. Ini salah satunya ini. Dan wanita ini pakaiannya kumuh, pakaiannya lusuh, dan hanya itu-itu saja. Tapi setelah saya pindah ke sini, saya mendengar wanita ini yang saya sangat kenal meninggal dunia dengan meninggalkan perhiasan di total jenderal itu kurang lebih 7 kg emas, dan kemudian pakaiannya itu baru-baru disimpan dan tidak pernah dipakai, dan bahkan ada pakaian bahan-bahan yang sudah zaman dahulu itu ada, sehingga katakanlah sudah sangat rapuh seperti itu. Kenapa orang ini kaya tetapi hidup miskin? Karena kekayaannya tidak pernah dipakai. Dia hidup miskin karena dia tidak pernah merasa punya. Maka sayang kalau kita itu pemilik kekayaan rohani ini sekarang hanya menyimpan. Tuhan memberi untuk digunakan, bukan untuk disimpan. Maka dari itu banyak orang Kristen yang miskin kekayaan rohani, cintanya miskin, kesabarannya miskin, miskin pengampunan, miskin sukacita, miskin kebaikan, kecil, pelit untuk mengasihi, pelit untuk mengampuni, karena merasa aku sendiri tidak diampuni, aku sendiri butuh cinta. Saudara, kekayaan rohani ini kalau disimpan tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita gunakan akan berlipat ganda, akan memberikan kebahagiaan bukan hanya orang yang kita beri, tapi kita sendiri. Kita akan bertumbuh dalam kekayaan seperti itu. Siapa yang punya akan ditambahkan, barang siapa yang tidak punya, kepadanya akan diambil dan diberikan kepada orang yang mau memakainya. Inilah hukum rohani. Maka mari kita pakai, jangan disimpan, jangan hanya tahu saya adalah penerima berkat rohani yang tidak dimiliki oleh orang dunia ini, dan saya harus menggunakan generous. Perbuatan kecil, berikan perbuatan kecil tapi dengan cinta yang besar. Dengan demikian kita hidup di dunia ini makin kaya akan
akan kekayaan rohani ini, makin sadar bahwa kita bukan orang miskin rohani, bukan pengemis-pengis rohani, tetapi kita pemberi kekayaan rohani ini. Maka dari itu kita boleh mencontoh cerita lainnya. Ada seorang keturunan bangsawan Inggris yang pindah ke Amerika Serikat dan menjadi pengemis di sana. Dia hidupnya sangat kekurangan. Pada satu saat dia menerima kabar bahwa dia adalah pewaris satu-satunya dari seorang bangsawan yang meninggal dunia. Dia meninggalkan wasiat, dia pewaris yang berhak untuk mendapatkan warisan yang sangat besar itu. Maka dia segera pinjam ke bank dengan menunjukkan surat wasiat ini, uang, dan dia pakai pakaian bangsawan, dia pakai bisnis kelas, pergi ke London untuk menerima warisan ini. Inilah seriusnya kehidupan kita. Kita adalah orang-orang kaya rohani. Mari kita hidup sebagai orang yang kaya kasih, kaya pengampunan, kaya kebaikan, kaya kerendahan hati, kaya akan kebaikan-kebaikan yang kita lihat dalam Kristus Yesus. Kita ada sudah diberi, bukan akan, sudah diberi setiap, maka setiap itu berarti apa saja yang kita lihat dalam Kristus sudah ada pada kita secara prinsip, tinggal kita mau apakan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah ayat 4 kembali, yaitu supaya dengan tujuan kita kudus dan tidak bercacat. Dua kata besar, kudus dan tidak bercacat. Dua kata yang sangat penting dan berisi sesuatu yang istimewa. Apa itu kudus dan apa itu tidak bercacat? Saudara, kudus atau dalam bahasa Ibrani kados, dalam bahasa Yunaninya hagios, itu artinya berbeda dari yang lain. Priest atau imam disebut orang kudus dalam Perjanjian Lama karena dia punya tugas pekerjaan yang berbeda dengan orang-orang lain yang bekerja. Rumah Tuhan atau bait suci disebut bait kudus karena fungsinya berbeda dengan bangunan lain. Allah disebut Allah yang kudus karena Allah berbeda dengan makhluk apapun yang ada di dunia ini, dengan segala sesuatu. Maka dari itu kita adalah orang-orang yang berbeda. Berbeda dalam hal apa? Bukan berbeda dalam hal penampilan. Nampak lebih saleh, nampak lebih hafal Alkitab, lebih hebat dalam berdoa, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kehidupan Kristus seperti orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi berbeda dalam penampilannya, tapi bukan berbeda dalam hati dan pikirannya. Bukan penampilan kita yang berbeda, tetapi perbedaannya adalah seperti ini. Saya kutip kata-kata William Barclay. And the difference is this, that the Christian lives and works and behave not as any human laws compel him to do, but as the law of Christ compels him to do so. Jadi yang menjadikan kita berbeda adalah kita bertingkah laku, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan apa yang peraturan manusia itu tuntut, tetapi apa yang peraturan ataupun hukum Kristus tuntut. Hukum Kristus pada dasarnya adalah kasih yang menjangkau, yang tanpa batas, tanpa pamrih, dan tanpa katakanlah harapan apapun. Kasih yang mengalir dengan murahnya dari kita kepada orang lain. Inilah kasih, inilah hukum yang menjadi batasan kita menjadi orang berbeda. Dengan kata lain, mari kita jangan hanya menikah karena kita sudah demi hukum kita sudah dinikahkan, maka secara hukum kita suami istri. No, kita suami istri karena kita diikat oleh kasih tanpa batas, kasih Allah. Mari kita bergereja bukan hanya karena kita butuh sosialisasi di Australia sebagai orang Indonesia, tapi karena kasih Allah yang mengikat kita. Mari kita bekerja bukan hanya sekedar untuk cari gaji. Mari kita bekerja
karena kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Kalau kamu melakukan segala sesuatu, jangan kamu lakukan demi manusia, tetapi lakukanlah itu demi kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Maka kalau kita bekerja hanya untuk gaji, kita akan mendapatkan gaji, titik. Ya, kalau kita bekerja hanya untuk gaji, kita hanya akan mendapat gaji. Point. Ya, stop. Full stop. Tetapi kalau kita itu bekerja demi kasih Allah dan demi kasih kepada sesama, maka kita akan mendapatkan gaji plus. Benar enggak? Kalau kita bekerja hanya untuk gaji, sebelum jam 5 kita pasti akan melihat, wah, 5 kurang seperempat atau 5 kurang 10, 5 kurang 5 sudah pergi. Tidak peduli itu masih berantakan kantornya, tidak peduli itu bukan tanggung jawab saya, itu salahnya sendiri karena dan sebagainya. Kita punya banyak excuse. Pokoknya saya tidak melanggar peraturan, saya hanya akan pokoknya bekerja jam 5 sudah. Oke, tidak salah. Menurut peraturan pekerjaan benar itu, benar seperti itu. Tetapi kita hanya akan mendapatkan gaji, full stop, tidak ada lainnya. Tetapi kalau kita bekerja dalam kasih, ya barangkali kita akan berkorban 5 menit, 10 menit. Ya itu kenapa itu lupa dikunci tadi, kalau nanti ini masih berantakan, kenapa kita bereskan seperti itu. More than that, ini yang disebut berjalan di mil kedua, maka kita akan mendapatkan gaji plusnya apa? Apresiasi dari orang lain, kepuasan batin, dan pada gilirannya menciptakan lingkungan kerja yang peaceful, yang harmonis, dan kita akan mendapatkan pada saatnya hasil kerja yang memuaskan. Maka dari itu, hidup ini bukan sekedar untuk gaji, hidup ini untuk kasih. Jangan kita make different hanya bukan karena kita berprestasi, tapi kita ingin memenuhi hukum Kristus, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dengan demikian, apa yang kita lakukan bukan sekedar untuk mendapatkan upah, tapi more than that, kita mendapatkan segala sesuatu yang Allah sediakan. Allah akan dipermuliakan melalui kita. Nah, yang kedua katanya adalah tak bercacat, amomos. Dalam bahasa Yunaninya amomos, tidak bercacat. Ini adalah bahasa binatang korban. Menurut kitab Imamat, binatang korban yang layak dipersembahkan kepada Tuhan adalah binatang yang tidak bercacat. Maka dari itu, arti tidak bercacat bahwa kita harus membuat perilaku kita, hidup kita, watak kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, perkawinan kita, gereja kita begitu rupa kualitasnya sampai layak dijadikan persembahan kepada Allah. Ini artinya, maka kita jangan puas. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi Tuhan menuntut komitmen kita untuk doing our best. Jangan puas mediocrity, pas-pasan. Ya 65,9 oke deh, tidak apa-apa. Jangan puas. Selama kita bisa meraih yang lebih baik, kita harus meraih lebih baik, doing our best, and God will do the rest. Maka mari kita lakukan. Kita harus memberikan sesuatu yang kalau dinilai berharga untuk dijadikan minyak narwastu yang dikatakan curahkan di kaki Yesus. Persembahan yang mengharumkan nama Tuhan dan akan memuliakan nama Kristus dimanapun kita berada. Martin Luther King Jr., katakanlah pemimpin hak orang kulit hitam di Amerika Serikat, pernah berkhotbah seperti ini. Kalau kamu melakukan
pekerjaan menyapu jalan sekalipun, lakukanlah sapuanmu itu sedemikian rupa baiknya, sedemikian rupa rapi dan bersihnya, sampai malaikat di sorga bisa melihat itu pasti hasil sapuan dari orang Kristen. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Maka jangan kita itu puas dengan the second best. Kita harus berusaha doing our best. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi Tuhan menuntut komitmen kita doing our best, supaya kita jadikan layak persembahan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang memberikan kita, pada gilirannya kita akan membuat perbedaan di dunia ini. Meskipun seorang tetapi melakukan hal seperti ini, kita akan memberikan dampak positif dimanapun kita berada. Nah, penutupnya, hidup bersyukur dan iman kita kepada Allah dalam Kristus itu berjalan sejajar. Pada permulaan abad ini, ada sebuah surat kabar di Alaska yang memberikan semacam cerita seri dari seorang penulis waktu itu yang sangat terkenal, Jack London, Call of the Wild. Sekarang masih beredar di mana-mana. Nah, itu buku seperti ini. Ini cerita tentang seekor anjing namanya Buck, si Buck. Dan Buck ini, ya, singkat kata, dia seekor anjing gembala yang besar, tetapi dia itu katakanlah nasibnya sangat merana, karena dari satu tangan ke tangan lain dijadikan penarik sledge, ya, penarik kereta es itu untuk berjalan di atas kereta es yang sangat berat waktu itu, zaman ketika emas ditemukan di Alaska sehingga terjadi gold rush. Kalau sudah melihat gambarnya, orang ke sana itu ribuan, puluhan ribu, sehingga untuk jalan menuju ke sana aja sulit, dan mereka membutuhkan kereta salju ini. Buck salah satu dari 14 anjing yang dijadikan oleh satu kelompok orang Amerika yang mencari emas ini. Tetapi pemiliknya yang namanya Hall, salah satunya, itu sangat kejam, memaksa anjing-anjing ini terus berjalan meskipun jatah makannya sedikit, karena memang mereka hanya bisa membawa sedikit, sehingga dari 14 anjing tinggal 4, salah satunya Buck ini, tinggal 5, salah satunya Buck ini yang masih hidup karena disiksa dan kelaparan, serta jalannya itu sangat sulit melewati padang salju ini. Nah, pada satu saat ketika dia berada di sebuah tempat peristirahatan, pemiliknya bernama John Thompson di White River, Hall bersama dengan rombongannya ini, dengan 5 anjing yang masih ada ini, katakanlah istirahat sebentar di situ. Sampai di situ si Jack Thompson berkata, kamu jangan teruskan, karena nanti kamu lebih baik berada di sini untuk berhenti sebentar, karena dengan demikian kamu bisa membuat anjing-anjing ini rest dan mendapat kekuatan baru, dan kamu besok meneruskan, karena ini berbahaya. Ini sudah hampir musim dingin, sudah berakhir, sudah mulai spring. Ini bahaya sekali. Kamu tidak bisa membedakan mana itu salju, mana itu danau, dan itu sangat danau esnya sedang akan mencair. Tetapi si Hall ini karena ingin berebut mencari tempat yang lebih bagus untuk cari emas, dia tidak mau stop. Dia memaksa anjing-anjing yang dipukuli. Dan si Jack Thompson yang sangat berpengalaman, kalau kamu pukul sekali lagi, saya akan I will kill you. Dia hanya mengancam seperti itu. Hall menyerang si Jack Thompson, tapi Jack Thompson bisa menghindar, tapi si Hall marah-marah besar. Lalu si Buck ini yang tidak mau berdiri, lainnya mau berdiri karena dipaksa. Yang 4 anjing ini, yang si Hall tidak mau berdiri, dan si Hall kemudian dipotong talinya dan ditinggalkan di situ hampir mati, sehingga yang 4 ini dipaksa untuk menarik kereta salju yang berat ini bersama dengan rombongan si Hall ini. Dan benar apa yang dikhawatirkan terjadi, bahwa setelah hampir 200 meter ternyata melewati danau yang mulai mencair esnya,
mereka tenggelam bersama-sama dan mati. Dan si Buck ini tahu diselamatkan oleh Jack Thornton, dan selama hidupnya selanjutnya hubungan antara Buck dengan Jack Thompson ini sangat erat seperti seorang anak dengan orang tuanya. Dan si Buck tahu bahwa dia diselamatkan karena Jack Thornton ini. Nah, terakhir dia memenangkan pertandingan tahunan, yaitu anjing penarik salju yang paling kuat, karena si Buck ini berhasil menarik kereta salju dengan beban 500 kg gandum, dan dia memenangkan perlombaan nomor 1 ini. Apa rahasianya kekuatan seperti ini? Karena sebelum si Buck ini melakukan pertandingan terakhir ini, dia membisikkan di telinga Buck, ya, as you love me Buck, just do it. Enggak pakai just, nanti kayak Adidas. Ya, just as you love me, do it Buck. As you love me, do it. Seperti hanya engkau mencintai aku Buck, lakukanlah ini. Maka Buck dengan sekuat tenaga, karena menunjukkan cintanya dan rasa syukurnya kepada Jack Thornton yang sudah menyelamatkan dia, maka dia bisa menyelesaikan beban yang sangat berat 500 kilo ini selama hampir 1 kilometer, 900 sekian meter. Dan ini menunjukkan bahwa antara ucapan syukur dan kekuatan untuk katakanlah membawa beban ini ada hubungan yang erat. Saudara sekalian, pertanyaan kita, kenapa sepanjang sejarah ada orang-orang yang berani memikul beban berat dalam hidupnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, seperti hanya melayani orang-orang miskin, seperti Ibu Teresa di Kalkuta, melayani orang-orang paria yang dianggap setengah manusia setengah binatang. Kalau meninggal saja mereka bisa dibuang di tempat sampah. Kenapa mereka mau melakukan hal seperti ini? Atau seperti Adoniram Judson yang menjadi misionaris di Burma pertama kali pada abad 19 permulaan. Dia selama 4 tahun, umur 25 tahun dia sudah menjadi misionaris sendirian di sana. Dan dia 4 tahun hanya dapat 1 orang yang mau mendengarkan Injil. Dan selama 6 tahun, 2 tahun kemudian, yaitu 6 tahun selama pelayanannya, dapat 1 orang dibaptiskan. Dan setelah 14 tahun dia baru dapat 18 orang. Kenapa dia mau seperti ini? Dan dalam Perang Dunia Pertama dia dituduh sebagai mata-mata Inggris, dia disiksa, dipenjara, dirantai selama 16 bulan. Di dalam penjara selama 16 bulan, 14 bulan dirantai. Berkali-kali dia diancam, bahkan akan dibakar hidup-hidup oleh orang-orang di Burma. Kenapa? Orang-orang seperti ini mau melakukan tugas yang berat seperti ini, dan mereka hidup dalam sukacita yang melampaui segala akal, kata Rasul Paulus. Karena orang-orang seperti ini telah mendengar bisikan, as you love me, just do it. Maka dari itu, kalau kita mendengar kata-kata Tuhan seperti ini dalam bisikan dalam hati kita, maka apapun yang sekarang kita lakukan ini, kita akan lakukan dengan kuat, kita akan lakukan dengan tabah dan penuh syukur. Kalau kita tahu bahwa kasih Allah telah memilih kita, telah memberikan kita segala kekayaan rohani, supaya kita hidup membawa perbedaan dan menjadi berkat bagi dunia dimanapun kita berada. Karena kita mendengar, as you love me, just do it now. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami telah mendengar firman-Mu. Suara manusia sudah berakhir, tetapi kami percaya Engkau akan menanamkan firman yang sangat penting ini dalam hati kami yang paling dalam, menjadi dasar mentalitas, dasar pemahaman diri kami dan self image kami, serta dasar untuk bertindak
di tengah-tengah dunia ini, supaya kami tidak hanya mencari apa yang di-approve oleh hukum dan orang-orang di sekeliling kami, tapi apa yang di-approve oleh hukum Kristus. Kami jadikan hidup kami menjadi puji-pujian di hadapan-Mu, dan layak menjadi persembahan yang hidup dimanapun kami berada, bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami menerima firman ini. Amin.